warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian melihat logam atau benda-benda di sekitar kalian yang mengalami perkaratan? Nah, perkaratan ini juga bisa disebut dengan korosi loh teman-teman. Korosi ini tentunya sangat merugikan karena bisa merusak logam. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristi Sarasati, nomor absen 11 dari kelas 12 F1 SMA Negeri 1 Serang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab, reaksi yang terjadi, dampak, dan juga cara pencegahan dari korosi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ya. Korosi adalah proses kerusakan atau degradasi logam. Penyebab utama dari korosi adalah reaksi elektrokimia atau redoks spontan yang cukup kompleks antara logam dengan lingkungan sekitarnya seperti oksigen dan air. Korosi tidak hanya terjadi pada besi saja, tetapi juga dapat terjadi pada logam-logam lainnya. Jadi, pada reaksi redoks tersebut, logam mengalami reaksi oksidasi, yaitu penambahan bilangan oksidasi, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan oksigen mengalami reaksi reduksi yang menyebabkan berkurangnya bilangan oksidasi, hilangnya oksigen, maupun bertambahnya hidrogen dari senyawa tersebut. Umumnya, hasil dari proses ini berupa oksida ataupun karbonat. Reaksi redoks ini akan dipercepat oleh faktor-faktor lain seperti kelembapan, keberadaan elektrolit misalnya garam, suhu tinggi seperti asam dan gas, tegangan pada logam, serta kondisi permukaan logam yang tidak rata atau adanya celah. Reaksi yang terjadi dalam korosi ini adalah 4Fe dalam fase solid plus 3O2 dalam fase gas menjadi 2Fe2O3 dalam fase solid, di mana 4Fe dalam fase solid mengalami oksidasi menjadi 2Fe2 dan 3O2 dalam fase gas mengalami reduksi menjadi 2O3. Contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan besi yang menyebabkan kawat dan rantai berkarat, perubahan warna dan perkaratan pada atap seng, kerusakan pada struktur logam seperti jembatan atau tiang listrik akibat karat, dan bahkan perkaratan pada barang-barang elektronik loh teman-teman. Hal ini tentu saja seringkali dianggap merugikan karena benda yang terbuat dari besi menjadi rapuh dan bahkan merusak tampilan suatu logam secara estetika. Tak hanya itu, korosi juga berdampak di beberapa bidang, seperti contohnya dalam bidang ekonomi, terutama di bidang industri. Peralatan yang rusak akibat korosi tentunya akan memerlukan biaya yang tinggi untuk perbaikan. Proses produksi juga dapat terhambat karena kerusakan alat tersebut. Korosi juga dapat membahayakan keselamatan kerja para karyawan, karena alat yang rapuh akan mudah patah dan rawan mengenai para pekerja. Dalam infrastruktur, korosi juga dapat meningkatkan resiko kecelakaan yang menyebabkan cedera, bahkan kematian. Korosi juga berdampak pada lingkungan. Dengan adanya korosi, lingkungan sekitar akan tercemar dan masyarakat juga akan ikut terkena dampaknya. Namun, korosi tidak hanya menyebabkan kerugian saja kok. Salah satu korosi yang menguntungkan misalnya seperti korosi Al, di mana ia bersifat rapat dan justru memberikan perlindungan. Apalagi fenomena ini dilakukan dengan sengaja melalui proses anodizing. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah korosi? Tenang aja teman-teman, kita bisa mencegah korosi dengan beberapa cara loh, yaitu pengecatan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, pelapisan dengan timah atau tin plating, pelapisan dengan zinc atau galvanisasi, pelapisan dengan kromium atau chromium plating. Dan yang terakhir adalah chromium centrifugal protection atau proteksi katodik. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat dari pengertian, penyebab, reaksi yang terjadi, dampak, dan juga pencegahan korosi. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman menjadi lebih tahu apa itu korosi dan juga bagaimana cara mencegahnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.